Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan untuk fungsi peubah banyak. Jadi khusus pada hari ini kita akan bercerita membahas mengenai limit pada fungsi dua peubah. Jadi ada fungsi dua peubah, kemudian fungsi tersebut kita limitkan. Nah, untuk yang pertama sekali kita harus ingat lagi bahwa limit pada satu variabel, limitnya limit x menuju a, fungsi dari x itu sama dengan hasilnya adalah sebuah limit, nanti hasil nilai limitnya. Nah, kalau bagi adik-adik yang sudah mengambil kalkulus 1 ini pasti sudah tahu, apa juga waktu SMA juga sudah mendapat bagaimana cara penyelesaian limit pada fungsi satu variabel. Nah, pada limit pada dua variabel itu tidak jauh beda, cara penyelesaiannya sama dengan menggunakan seperti pada satu variabel. Nah, hanya saja penulisannya kalau limitnya itu ada variabel x dan y, maka kita akan menulisnya variabel x, y. Jadi limit x, y. Kalau satu variabel itu x, limit fungsi x dari x menuju. Kalau ini x dan y menuju. Kalau di sini satu variabel itu menuju a, x-nya. Kalau ini b-nya itu dua variabelnya menuju x-nya menuju a dan y-nya menuju b. Nah, kalau misalnya ada 3 x, y, z, maka nanti limitnya adalah x menuju a, y menuju b, z menuju c kalau memang ada c nanti ya. Dan begitu seterusnya untuk lebih dari dua variabel atau perubahannya banyak gitu kan. Jadi kita tinggal menuliskannya seperti ini. Nah, kalau di sini jadi limit x menuju x-nya di sini menuju a, kemudian yang y itu menuju b. Nah, seperti ini. Jadi penulisannya seperti itu dibatasi dengan koma ya. Jadi limit x menuju a dan limit y menuju b pada fungsi dari, nah ini seperti kemarin kita sudah menulis fungsi dua perubahannya yaitu fungsi x, y. Nah, setelah nanti fungsi ini kita masukkan, mari ya, jadi y-nya itu ini b, maka dia akan menghasilkan nanti sebuah nilai limit. Nah, seperti itu kita akan mengerjakan atau menyelesaikan soal-soal limit untuk dua perubahan atau dua variabel. Nah, apabila nanti limitnya sebuah fungsinya itu konstanta, ini sama seperti satu variabel juga, berarti limit x menuju a dan limit x menuju a, ini x menuju a, dan limit y menuju b itu pada sebuah konstanta k, maka karena di sini tidak ada variabel x dan tidak ada variabel y pada fungsinya, maka dia akan menghasilkan nilai konstanta tersebut. Jadi kalau nanti limit x menuju 100, y menuju 50, dari sebuah fungsi hanya 10, maka hasilnya adalah 10. Ini untuk yang konstanta ya. Baik, kita akan coba mengerjakan, melihat contoh-contoh soal yang sederhana dulu. Baik, kita akan melihat contoh-contoh sederhana dalam penyelesaian limit pada dua perubahan atau dua variabel. Nah, jika diketahui limit x menuju 2, y menuju 3 dari sebuah fungsi x, maka hasilnya adalah 2. Karena apa? Karena x menuju 2. Jadi, karena x menuju 2, maka limit dari fungsi x-nya adalah 2. Ini, ya, x keduanya, sehingga hasilnya 2. Nah, jika diketahui limit x menuju 2, y-nya menuju 3 dari sebuah fungsi y, maka y-nya hasilnya adalah 3. Karena y menuju 3. Ya, ini hasilnya. Nah, begitu juga jika limit x menuju 2, y-nya menuju 3 dari sebuah fungsi 2x, maka 3 kita gantikan, x-nya itu menuju 2, berarti 2 dikali 2, hasilnya adalah 4, karena x-nya menuju 2. Nah, untuk konstanta, ini limit x menuju 2, y menuju 3 dari sebuah fungsi 5, karena 5 tidak ada variabel x dan tidak ada variabel y, maka hasilnya langsung konstanta, karena tidak ada variabel yang diubah atau yang dituju gitu ya. Oke. Karena ini sesuai dengan sebuah fungsi atau teoremanya ya. Jadi kalau limit itu sebuah konstanta maka hasilnya adalah konstanta.
Baik, kita lanjutkan. Jika limit X menuju 2, Y-nya menuju 3 dari sebuah fungsi 2X dikali Y, maka karena 2 tinggal kita gantikan X-nya itu karena X menuju 2 berarti 2 dikali 2. Dan Y-nya menuju 3 maka Y-nya diganti dengan 3 sehingga 2 dikali 2 dikali 3 hasilnya adalah 12. 2 kali 2, 4. 4 dikali 3 hasilnya adalah 12. Selanjutnya untuk limit X menuju 2, Y menuju 3 dari sebuah fungsi 2Y, maka kita menggantikan Y-nya dengan 3 karena Y-nya adalah menuju 3. Sehingga kita kalikan 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Nah, ini contoh penyelesaian limit 2 berubah untuk sebuah fungsi. Nah, kalau nanti ada limit variabelnya 3 atau lebih, itu silakan tinggal digantikan. Tergantung nanti X-nya menuju berapa angkanya, Y-nya menuju berapa, Z kalau ada 3 nanti ya Z-nya menuju berapa, juga nanti fungsinya adalah fungsi X, Y, Z, misalnya 2X kurang Y dikurang Z, tinggal kita gantikan dengan variabel-variabel yang ditujunya ya, sudah sebuah limit. Baik, kita lanjutkan. Ini ada sifat aljabar dari fungsi limit dan ini juga sama seperti untuk satu peubah, tapi ini untuk dua peubahnya. Nah, sifat penjumlahan ini kita teoremanya itu ada dua langsung, yaitu sifat penjumlahan dan pengurangan, dan di sini tandakan dengan plus minus ya. Jadi ini sifat penjumlahan bisa penjumlahan untuk ditambah, kemudian juga bisa berlaku untuk pengurangan. Jadi jika x menuju limitnya itu x menuju a, y-nya menuju b dari sebuah fungsi f(x), kemudian ada dijumlahkan atau ditambah dengan sebuah fungsi g x y, ya, artinya fungsi f dan fungsi x, fungsi f(x) dan fungsi fy, jadi g f(x) dan gx. Jadi ini dua peubahnya dari sebuah fungsi f, kemudian ini dua peubahnya dengan sebuah fungsi g. Ini hasilnya adalah limit f(x) itu akan menghasilkan sebuah limit, hasil limit L, kemudian yang gx itu akan menghasilkan nilai dari limitnya itu M, maka ini bisa dijumlahkan sesuai dengan teoremanya. Kalau di sini jumlah kurang, berarti di sini juga bisa dijumlah, bisa dikurang. Artinya kita mengerjakan limit sebuah fungsi f(x) dulu, kemudian kita mengerjakan limit sebuah fungsi dari gx y-nya dulu, nanti hasilnya dari kedua ini baru kita jumlahkan untuk kita kurangkan. Jadi inilah sifat pada penjumlahan dan pengurangan. Nah, contohnya bisa kita lihat seperti ini jika limit x menuju 3 dan y-nya menuju minus 1 dari sebuah fungsi x kuadrat ditambah y. Seperti teoremanya tadi di atas, kita akan menyelesaikan dulu dari fungsi x kuadrat, kemudian limit dari fungsi y-nya, baru kita jumlahkan. Ini jumlah ya. Nah, itu limitnya yaitu x menuju 3 dan y menuju minus 1 dari x kuadrat. Jadi kita pisahkan dulu. Ini fungsi f(x), kemudian fungsi gx-nya, fungsi f(x) y-nya itu x kuadrat dan fungsi gx y-nya itu y. Jadi limit x menuju y, limit x menuju 3 dan y menuju minus 1 dari x kuadrat itu ditambah dengan limit x menuju 3 dan y menuju minus 1 dari sebuah fungsi y, maka ini penyelesaiannya kita selesaikan satu-satu. Nah, limit dari x menuju 3, y menuju minus 1 dari x kuadrat itu adalah hasilnya 3 kuadrat. Karena x-nya itu yang menuju 3 kita ganti dengan x kuadratnya. Jadi 3 kuadrat ini hasilnya diambil dari x-nya itu menuju 3 sehingga x-nya kita ganti dengan 3. Nah, kemudian ditambah, karena di sini tambah, jadi kita menjumlahkan. Kalau di sini nanti tandanya kurang, maka kita di sini kurang atau minus. Ini tergantung dari sebuah fungsi, apakah penjumlahan dan pengurangan. Oke, selanjutnya limit x menuju 3, y menuju min 1 dari sebuah fungsi y. Berarti kita ambil nilainya y min 1. Kenapa? Di sini hanya ada fungsi y. Jadi y-nya kita ganti min 1 sehingga hasilnya adalah min 1. Jadi 3 kuadrat ditambah min 1 sehingga kita selesaikan 3 kuadrat itu 9 plus dikali dengan min 1 hasilnya min 1. Jadi 9 dikurang 1 hasilnya adalah 8. Nah, ini juga berlaku untuk pengurangan. Misalnya limit x menuju 3, y menuju min 1 dari x kuadrat kurang y, maka kita menyelesaikan dulu yang untuk limit x kuadrat sebagai fungsi xy, dan kemudian ditambahkan dengan fungsi dikurangkan dengan limit dari sebuah fungsi y, karena y adalah fungsi dari g atau x, gxy. Nah, jadi hanya tanda kurang atau penjumlahan dengan pengurangan saja yang kita gantikan. Tapi penyelesaian seperti itu. Kita selesaikan dari fungsi f, kemudian kita selesaikan untuk fungsi g-nya. Baik, ini untuk sifat penjumlahan dan pengurangan. Selanjutnya,
Kita masuk ke sifat perkalian. Nah, kalau tadi penjumlahan ini perkalian sama juga, berarti limit X menuju A dan Y menuju B dari sebuah fungsi X, f X, Y, kemudian dikalikan dengan fungsi G, X, Y, ya, jadi ada perkalian ini. Oke, kemudian, maka ini sama seperti tadi, kita selesaikan dulu limit fungsi F, kemudian kita selesaikan limit fungsi G. Nah, di sini, di teorema ini, fungsi F itu akan menghasilkan nilai L, dan fungsi G itu akan menghasilkan nilai M, baru kita kalikan. Nah, ini sifat perkaliannya, sehingga kita lihat contoh soalnya. Nah, jika limit X menuju 3, Y menuju min 1 dari sebuah fungsi 2X dikali Y dikurang 2, ini kita selesaikan dulu sebuah fungsinya. Nah, fungsi f(x), ya kita tandai dulu supaya mudah kita memilahnya. Berarti fungsi f(x) itu adalah 2x. Nah, kemudian fungsi gxy ini adalah y dikurang 2. Jadi fungsi f-nya itu 2x dan fungsi g-nya itu adalah y dikurang 2. Sehingga kita menyelesaikan pemilahannya seperti ini. Jadi limit x menuju 3, y menuju min 1 dari sebuah fungsi f. Fungsi f-nya itu 2x dikali dengan limit x menuju 3, y menuju min 1 dari y dikurang 2. Jadi bisa kita pilih seperti ini. Ini adalah fungsi dari f(x, y), dan ini adalah sebuah fungsi dari gxy. Sehingga kita dapat hasilnya adalah karena limit x-nya di sini 2x, berarti x menuju 3, x-nya kita ganti dengan 3. Ya. Jadi 2 dikali 3 ini 2x, x-nya kita gantikan dengan 3. Jadi 2x hasilnya 2 kali 3 dikali, karena dikali ya. Kemudian limit dari y dikurang 2. Karena di sini y-nya adalah min 1, ya, min 1, maka y-nya diganti dengan min 1. Karena y menuju min 1. Berarti min 1 dikurang 2, karena y dikurang 2. Jadi 2 kali 3 dikali dengan min 1 kurang 2. Sehingga hasilnya bisa kita selesaikan. 2 kali 3 itu adalah 6. Nah, seperti ini kita selesaikan dulu perkalian di dalam kurung. Kemudian min 1 dikurang 2 itu min 3. Kemudian baru kita kalikan. 6 dikali min 3 adalah min 18. Nah, ini untuk aljabar limit dari fungsi perkalian. Nah, untuk sifat pembagian, nah ini terakhir, sifat pembagian itu kalau tadi perkalian fungsi f dikali dengan fungsi g, kali ini fungsi f dibagi dengan fungsi g. Jadi pembilangnya itu fungsi f dan penyebutnya adalah fungsi g. Nah, jika limit x menuju a, y menuju b dari sebuah fungsi f dibagi dengan fungsi g, maka sama seperti tadi dari perkalian, jadi fungsi f ini itu akan memiliki nilai L, dan fungsi G ini nanti akan memiliki nilai M, maka nilainya di L dibagi dengan M. Jadi kita selesaikan dulu limit fungsi F, baru kita bagikan dengan nilai dari hasil fungsi limit dari G. Nah, untuk itu contoh soalnya seperti ini. Limit X menuju 3 dan Y menuju min 1 dari sebuah fungsi 2X ditambah Y dibagi dengan 2X dikurang Y. Nah, seperti sifatnya berarti yang 2x ditambah itu adalah sebuah fungsi f, dan kemudian yang untuk 2x dikurang y itu adalah sebuah fungsi g. Sehingga kita menyelesaikan dulu limit fungsi f dan limit fungsi dari g. Nah, kita tulis limit x menuju 3 dan y menuju min 1 dari 2x ditambah y. Nah, jadi atasnya kita selesaikan dulu pembilangnya. Kemudian limit x menuju 3 dan y menuju min 1 dari 2x dikurang y, dan ini kita pisahkan, selesaikan dulu pembilangnya, kemudian selesaikan penyebut, baru kita lakukan pembagian. Selanjutnya kita masukkan nilai x itu karena x-nya ini menuju 3. Jadi kita masukkan 2x adalah 2 dikali 3 dan ditambah y, itu y-nya ditambah y-nya min 1 karena y menuju min 1. Ya. Oke. Nah, kemudian untuk menyebutnya itu 2 dikali 3 karena 2x berarti x-nya itu 3, berarti 2 dikali 3 dikurang, karena di sini tanda kurang. Oke, dikurang dengan y. Y-nya itu menuju min 1, berarti kita tulis y-nya itu min 1. Sehingga bisa kita selesaikan 2 dikali 3 adalah 6, ditambah plus dikali min 1 itu adalah min 1. Kemudian 2 dikali 3 itu sama dengan 6, itu penyebutnya.
min dikali min 1 hasilnya plus 1. Baik, sehingga kita punya nilai hasilnya adalah 6 dikurang 1 itu 5, dan dibagi dengan 6 ditambah 1 itu 7. Hasilnya adalah 5/7. Baik, terima kasih. Ini dia penjelasan kita tentang limit pada fungsi 2 purba terlebih. Walaupun contohnya ini hanya sederhana bercerita tentang fungsi pada 2 variabel, yaitu 2 perubahan, yaitu X dan Y. Ini kita bisa terus mengembangkan untuk 3 variabel, 4 variabel, dan seterusnya dalam pengerjaan sebuah limit dengan menggunakan sifat-sifat dari fungsi limit tersebut. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.